Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Ragapura, edisi hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, dalam masa biasa yang ke-29. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, ajarilah kiranya kami caramu bergaul dengan kami, dan semoga kami percaya akan sabda janjimu, yaitu Yesus Mesias, cahaya hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 39 sampai 48. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tidak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksud dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan tuan itu akan membunuh dia serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa ia dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa percaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, yang dipendengarkan oleh gereja pada hari ini, kita diingatkan oleh Yesus bahwa barang siapa diberi banyak, maka banyak pula yang dituntut daripadanya. Semakin banyak keistimewaan yang kita miliki, maka semakin banyak pula tanggung jawab kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu Rasul Paulus menunjukkan satu lagi keistimewaan sebagai orang Katolik, yaitu kita telah menjadi ahli waris. Kristus telah menjadikan kita anak-anak Allah. Relasi kita dengan Tuhan bukan lagi relasi hamba dan tuan, tetapi relasi orang tua dan anak. Menjadi pertanyaan bagi kita yang hidup di zaman sekarang, apakah kita bertingkah laku sebagai anak atau sebagai hamba di hadapan Tuhan? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ketaatan seorang hamba berdasarkan pada rasa takut akan hukuman, seperti yang kita baca dalam Injil hari ini. Jika ia taat, maka ia akan diberi tanggung jawab yang besar, yaitu menjadi pengawas segala milik tuannya. Tetapi jika ia tidak taat, maka ia akan dihukum. Sebagai anak-anak Allah, tanggung jawab kita lebih besar daripada seorang hamba yang taat. Bapa memberi kita peluang untuk tumbuh semakin dewasa. Kita diharapkan semakin bebas melakukan kebaikan, semakin kreatif mengembangkan bakat, serta semakin peduli terhadap masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup. Kita melakukan semua dengan sukacita karena Bapa mencintai kita dan kita pun mencintai Dia. Jika kita lalai, mungkin kita tidak lagi memikirkan hukuman, tetapi kita akan sedih karena telah menyakiti hati Bapa yang sungguh murah hati itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini kita diajak untuk merenungkan relasi antara Tuhan dan hamba. Hal ini penting karena dalam Injil diungkapkan bahwa relasi kita dengan Tuhan itu seperti tuan yang sedang pergi, dan kita ini adalah hamba atau anak yang diberi kepercayaan. Sang tuan punya kebebasan mau pergi kemanapun, dan ia bisa datang pada saat yang tidak disangka-sangka oleh hambanya. Maka kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita diajak untuk selalu waspada, berjaga-jaga dalam seluruh hidup kita. Janganlah kita berlagak hidup seakan-akan pemilik segala-galanya. Dan karena itu kita tidak waspada, kita tidak berjaga-jaga, dan akhirnya kita mendapat malapetaka karena kita tidak waspada dan berjaga-jaga. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita diajak agar dalam seluruh kehidupan kita lewat tugas dan panggilan kita masing-masing sebagai anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita, hendaklah kita selalu setia, waspada, berjaga-jaga, agar melalui tugas panggilan yang diberikan kepada kita oleh Tuhan, kita semakin menghayati dan semakin mendekat dengan Tuhan. Dan dengan demikian kita semakin dimampukan untuk menangkap apa yang dikehendaki oleh Tuhan kepada kita sebagai murid-muridnya yang hidup di zaman sekarang. Para saudara dan saudari
yang Tuhan cintai. Semoga perlindungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati di zaman sekarang. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.